ibadah kita yang berlipat ganda. Selanjutnya Bapak Ustadz, ini Ibu Ahli Bait ada hajat, yaitu mengirimkan doa kepada keluarga bersama, kepada suami dari Ibu Ahli Bait, selanjutnya kepada anggota keluarga beliau yang sudah mendahului kita semua. Kiranya sama-sama kita dapat mendoakan semoga Allah ampunkan segala dosanya dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Demikian sebagai mukadimah dari saya, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kembali kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat bisa kita untuk beribadah di rumah ini, di rumah yang penuh barakah ini, serta bertuah. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah SAW kembali dengan banyak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat Allah yang maha kasih sayang kepada kita memberikan kemudahan untuk kita, diberikan syafaat pertolongan di hari yang begitu menggemparkan. Tak ada tempat kita untuk mengadu kecuali hanya kepada Allah. Tak ada tempat bernaung kecuali apa yang diberikan Allah, dan tak ada yang dapat menyelamatkan kecuali dengan izin Allah. Allahumma rzuqna pahaman nabiyyin, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al-muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya bodoh, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmat atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Sebelum kita memulai kaji, kita pasanglah niat suatu amal ibadah yang lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat, yakni belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan, liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma dawamul qiyam, dan adapun mendawamkan berdiri. Jadi dalam salat itu ada rukun fi'li namanya qiyam. Qiyam itu berdiri atas orang yang sanggup. Jadi dalam salat itu Allah Ta'ala hukum dengan kesanggupan. Tak sanggup berdiri, duduk sanggup, duduk yang wajib sama dia. Tak sanggup juga duduk, berbaring bisa sama dia, wajib berbaring. Tak sanggup juga berbaring,
pakai isyarat, wajib sama dia pakai isyarat. Isyarat juga tak bisa, maka dia harus ingat dengan hati, itu juga wajib bagi dirinya. Sebelum kemari tadi ada jamaah dari dekat rumah makan Minang, sana Petatal, menanya, dia berimpus sekira jam 8:30. Jadi tak bisa saya bawakan badannya lagi, Ustadz. Demam. Ini kan lagi musim ya. Mana-mana. Keluarga di Medan pun begitu juga. Hampir mirip-mirip penyakitnya. Batuk, pilek, demam. Kalau udah mau mengarah ke sore hari, meriang. Jadi saya dalam 3 atau 4 hari yang lalu beli obat obat batuk. Bantai minum obat batuk, hilang suara terus. Kering, mungkin dampak kontraindikasi obat itu. Kalau istri pula minum obat batuk itu 3 sendok, Bantai pula sakit perut. Macam-macam. Datang anak saya nomor 3, pantang tak top, ikut juga dia minum 1,5 sendok. Gitu juga, sakit juga perut abang mak, kata dia. Kau nih Pak turut kamu nih. Jadi tadi 8:30 dia berimpus. Dalam berimpus dia teringat mau sholat zuhur. Saya tadi pas di musola sholat berjamaah, ketika pulang saya tengok ada panggilan di WA. Jadi habis tengok panggilan di WA tadi barulah tengok chat Bunda Hajah. Tak teringat saya hari ini pengajian. Istri ngomong, dia udah tengoknya di kalender itu ditandakan. Ya memang pengajian lah. Saya mau nyantai-nyantai tadi, mau ganti oli, mau pangkas rambut. Rencana, rupanya itu saya kejar kembali. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan. Jadi dia teringat mau sholat zuhur. Sambil menunggu saya tadi belum ada jawaban, ditengoknya lah ceramah Buya Yahya tentang masalah wuduknya orang yang berimpus, kena perban. Kan di perban ada perbanannya, atau sikit atau banyak. Jadi tak ngerti saya Ustadz. Tak ngerti, ribet saya tengok caranya, karena mungkin lewat video searah. Sama saya kan tanya jawab, jadi saya katakan kalau orang yang dia berimpus ada perban, lalu dia wudhu anggota sehat yang sakit tidak berwudhu, itu ya tayamum betul. Mana saja anggota wudhu yang dia diperban. Kalau kaki tayamum, tayamum tuh sapu muka dengan debu, sapu tangan juga dengan debu. Maka siapa yang mau berangkat ke tanah suci besok, belilah debu itu. Ada sekarang kalau tempat-tempat jual untuk orang-orang kematian meninggal tuh dijual debu itu. Debu dalam apa? Iya, debu tuh udah dia dimasukkan plastik. Ini kan ada kadang kayak kala mayat itu kan mau ditayamumkan tak kayak mana. Jadi kalau tidak mau beli, boleh korek tanah. Di atas tanah kita dikorek, dijemur kering, tokok-tokok masukkan ke dalam plastik. Maka di Arab di kapal terbang itu, kalau dalam mazhab Syafi'i di dalam kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah, wajib sholat kalau masuk waktu. Tapi setelah sampai ke tanah suci wajib qadha. Kalau mazhab Syafi'i, kalau bimbingan manasik haji mungkin mereka memakai mazhab yang lain. Begitu. Karena apa yang mendorotkan orang kapal terbang tuh untuk berdiri? Kalau di kapal terbang tuh dia stabil dia, kecuali kalau turbulensi. Turbulensi itu kan ada menabrak awan, gitu ya, atau angin atau badai, itu bisa. Kadangkala jalur tengah itu masih bisa dipakai sholat untuk berdiri. Tapi ganti-gantian lah pula. Tidak memungkinkan. Jadi karena banyak perkataan-perkataan, kalau dalam mazhab Syafi'i wajib sholat walaupun dia tidak tayamum sekalipun. Karena dalam kapal terbang tak ada debu. Karena pakai AC, tak ada debu. Maka tak berlaku di situ tayamum. Beda kalau di luar mazhab Syafi'i. Seperti mazhab Hanafi. Pokoknya debu itu sesuatu yang sa'id. Sa'id itu di atas benda. Pokok asal di atas benda, yakin itu udah ada debu. Tapi dalam mazhab Hanafi bukan Syafi'i. Kalau Syafi'i harus nampak betul debu itu. Ibaratnya kalau kita bersih-bersihkan kaca nampak debu. Di belakang mobil nampak debu. Harus diyakini suci. Maka kalau kita pakai mazhab Syafi'i itu kan ada ibaratnya di baju
atau apalah diturunkan apa namanya itu yang di belakang bangku kapal terbang itu, diserakkan aja debu tuh di situ, tipis saja lah, jangan banyak, nanti marah orang punya kapal terbang. Atau yang para itulah yang pramugari itu dipukul sekali, ya baru disapukan ke muka. Kalau tebal ditipiskan. Udah itu lagi tak boleh di tempat yang sama karena itu sudah mustakmal. Ya pindah tempat. Kira-kira sedikit. Jadi gitu tuh. Jadi balik saya cerita tentang itu. Jadi bunda tadi sebelum impus, sebelum perban udah wudhu, udah batal lah Ustaz. Oh kalau begitu nanti kalau udah cabut impus wajib qadha sholat. Sholat tetap wajib. Setelah selesai cabut impus, sholat yang tadi dalam keadaan impus karena perban, karena tidak selesai toharohnya, maka wajib diulang, diqadha. Sholat wajib pada waktu itu. Itulah ribetnya memang kalau kaji dalam mazhab Syafi'i tentang masalah itu. Itulah kenapa orang kadangkala berpikir masalah macam mana tato gitu. Maka tato yang lalu sudah pernah kita bahas, kalau tato itu menutup kulit wajib dihilangkan. Tapi kalau di bawah kulit maka dia sudah kena kulit. Apakah tato alis, apakah tato bibir, kan begitu. Atau tato-tato yang lain lah. Udah balik kita cerita masalah sholat. Wa amma dawamul qiyam. Jadi kalau seandainya kita sudah wudhu duluan lalu kita perban, nanti kita wudhu cukup usap aja di atas, tidak perlu ganti. Gitu bedanya. Tapi kalau belum wudhu dia lalu pasang impus, nanti ketika udah cabut impus dia atau perban wajib ganti yang dalam keadaan perban itu. Berapa sholatnya? Tapi kalau sebelumnya dia sudah wudhu kian, udah wudhu, sudah, baru perban. Nanti kalau batal, tak apalah dibuka perban, cukup usap saja dengan air. Gitu, diusap. Sekali usap, sekali tayamum bisa. Bolehlah. Kalau dia ragu, ini tak apa. Tapi yang intinya di benda itu sudah ada kena kesucian di balik itu. Di bawah itu sudah ada kesucian tadi. Ini kan waktu dipasang perban kan belum ada kesucian di situ. Seperti itu. Udah itu lagi dikatakan fa innahu, maka mendawamkan berdiri itu di dalam salat tanbihun ala iqamatil qalbi. Tanbih sebagai peringatan ala iqamatil qalbi, atas tegaknya hati. Itu lagi salat harusnya hatinya itu ingatnya sama Allah, ma'allahi azza wa jalla. Jadi bukan sekedar berdiri saja. Kita kalau di hadapan Jokowi, manusia kan, dia datang hadir berdiri, menghormati. Camat, bupati, gubernur, orang-orang yang mulia lah kan pas datang, apapun itu orangnya, siapapun dia, apapun jabatannya, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia-manusia itu. Maka di sini dikatakan fa innahu tanbihun ala iqamatil qalbi. Itu peringatan bagi diri kita agar iqamah. Iqamah itu menetap, berdiri hati kita ma'allahi azza wa jalla. Jadi ketika kita berdiri ingat Allah taala. Yang kita hadap ini Allah. Ala na'til hudur, atas sifat hadir. Ya Allah hadir aku ini, berdiri aku ini hadir mengingatmu ya Allah. Jadi kadangkala kan ada orang lagi berdiri pikirannya tak hadir kepada Allah. Yang diingatnya apa? Macam-macam. Macam-macam yang diingatnya. Lagi berdiri, ini payah pula cari gas, bentar lagi gasnya mau diganti dengan kompor listrik. Kan begitu, kayaknya kebijakan pemerintah nggak bisa lah. Untuk diundur-undur nggak bisa. Buktinya minyak ya udah naik 10 ribu ya udah nggak bisa undur-undur. Pokoknya besok kalau ada pembagian kompor listrik jangan nolak, terima saja. Jangan kejadian tempo hari kompor gas, tolak takut meledak meletup begini begitu. Akhirnya rupanya mau ikut gelombang kedua, terus nggak ada keluar gelombangnya. Yang gelombang pertama nggak mau pakai simpan, nanti kalau pakai gunakan. Wah bahaya nanti Ustadz. Nanti kontak pula, kena sengatan listrik. Nanti akan muncul cerita kayak tabung gas tempo hari.
Pertama sekali orang meletup tabung gas 3 kilo hijau. Wah, itulah gara-gara kenapa dikasih warna hijau. Warna hijau tuh meletus. Karena ada lagunya. Coba kasih warna lain katanya. Meletus balon hijau kata dia. Pemerintah memang dipilihnya hijau biar meletus katanya. Ah itu. Kenapa mau ditarik? Katanya subsidi 3 kilo itu banyak kali negara keluar duitnya. Makanya mau ditarik. Nanti harga gasnya sama dengan yang harga 12 kilo. 1 kilonya. Wallahu a'lam. Maka diganti dengan kompor listrik. Rupanya kontak gara-gara ngerebus pakai panci bocor. Oh, kena setrum, ngalir. Dulu kan ceritanya pakai tabung gas letup. Ini pakai kompor listrik, rambutnya kena setrum kayak daya. Pokoknya kuali para bunda nggak laku lagi lah itu kuali yang model lama, teflon. Nggak mungkin ngeglok-ngeglok, ngoglek-ngoglek dia gitu. Kan gini kompor listrik itu. Itu. Jadi memang begitulah. Dulu waktu zaman kompor minyak lampu, minyak tanah meleduk katanya. Udah khawatir kita pakai tabung gas sampai dijual 70.000, 50.000. Akhirnya nggak dapat lagi beli 150.000. Gitulah. Ini na'til hadir. Ala na'til hadir, ala na'til hudur. Jadi hadirkan hati kita kepada Allah. Jangan salat ingat itu. Jangan juga salat ingat, oh ini belum dapat PKH, belum dapat duit BBM, belum ini listrik udah 1 bulan mau dicabut katanya. SPP anak belum bayar, semualah masalah hidup. Kalau bisa waktu hadir kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku hadir hanya untukmu. Aku hadir hanya untukmu, bukan untuk yang lain. Lagi salat tuh berdiri, Allahu Akbar. Bermakna Allah Maha Besar, ya Allah, aku berdiri ini hanya untukmu. Karena Allah senantiasa ada untuk kita. Kita hanya dituntut pada saat itu, hadirkan hatimu mutlak hanya untukku. 10 menit. Kalau Allah 24 jam, 1 hari. Seminggu 7 hari. Sebulan 31 hari. Setahun 365, 66 hari. Allah tidak pernah absen. Jam 1 malam kita ngadu, Allah ada. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 dan seterusnya, Allah senantiasa ada. Mintalah. Pokoknya Allah Ta'ala itu ada untuk kita. Allah tak pernah tutup waktu doanya, tidak pernah. Makanya pas semalam lah, saya tak tahu, rupanya istri yang ngomongin, ibu di rumah. Ada namanya Kak Jill Gordon. Tukang jual gorden. Ini kenapa pula gaya orang nih kayak orang gila pula nih. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri gitu ya. Jual gorden dia. Alisnya itu 1 garis. Pensil alis tuh. Rambutnya kayak orang beranak 10. Berserak. Iya, kan ceritain, tapi itulah nampaknya. Tapi dia memang mau beda. Dia cerita yang mau saya katakan, saya kutip bahasa dia. Tahun waktu Covid dia cerita di dalam itu semua usaha hancur. Dia punya 9 toko gorden. 5 tutup, tinggal 4. Jadi katanya sempat stres. Rupanya di balik itu Tuhan, dia membahasakan Tuhan. Kalau kita kan Allah. Entah apa agama saya nggak tahu dia, tapi kayak orang India gitu, campuran. Jadi Tuhan tidak pernah tidak hadir untuk kita. Tuhan ada untuk kita. Rupanya sampai titik nadir ketika habis-habisan kita, pegawai cuma tinggal 3, toko antara hidup dan mati tinggal 4, gorden tidak laku. Kan orang tidak senantiasa pakai gorden. Akhirnya ditengoknya ada orang jual-jualan di di HP, dia ngomong sama anaknya, dia kan nggak tahu teknologi. Rupanya ketika Covid itu dapat aja 1 hari laku 300 sudah senang dia. Rupanya 1 hari dapat 600. Itu rupanya begitu. Itu bahasanya. Di saat kita sulit, kalau bahasa kita, Allah Ta'ala tak pernah meninggalkan kita. Kita yang ngadu sama dia itu yang saya mau tangkap dari perkataan dia. Hikmah itu. Walaupun dari mulut siapapun.
Ambillah hikmah itu untuk diri kita, walaupun dia belum tentu ngamalkan. Kita kan baca ayat Quran, wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi waktu malam apabila telah gelap dia. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah membencimu dan tidak pernah meninggalkanmu. Sesulit apapun hidup, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Gitu. Jadi walaupun dalam keadaan sulit, saya dalam bilangan 5 hari yang lalu lah kurang lebih, mengisilah kajian di Boga Seberang, naik sampan tambang itu. Tapi sebelah sana ada jumpa saya jamaah itulah yang bayari tambang, mau ngisi taklim gitu kan. Tapi dia di bagian luarnya sebelah sana, di sini Boga Seberangnya. Naik sampan, dia bawalah 2 drigen 35 liter itu. Kosong. Dapat Pak? Tidak. Apa? Minyak mahal, minyak tak ada kata dia. Jadi katanya nggak tahu kita, tempat kita ini kan Gemah Ripah Luh Jinawi, minyak dari sini semua. Kok bisa kayak gitu? Entahlah Pak. Rencana Ustadz ada mau pindah negara. Nah, kalau ada cannya, saya katakan kayak gitu. Tapi nggak bisa pula, begitu awal lahir sini udahlah. Kan begitu. Jadi tinggal lagi bermohon kita kepada Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Begitu juga para ibunda. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan dikasih Allah. Di Tanjung Tiram beberapa saat udah jalan air. Orang di sana ngeluhkan air tak jalan. Informasi yang sampai rupanya ada 2 informasi. Satu mengatakan yang ditarik itu daerah itu nggak bayar air. Satu mengatakan direktur pedamnya itu PDAM-nya melarikan uang bayar listriknya. Dan gaji pegawainya itu 2 bulan tertahan. Betul tidak itu cerita-cerita. Jadi akhirnya ada juga kejadian di Talawi. Karena tak jalan air, ngadu di Facebook, ngomong dia gitu. Kayak manalah ini maulah panjang tangan sebelah nih ngangkat air aja kerjanya. Itu kan bagi orang yang tak biasa gitu ya. Jadi akhirnya rupanya pas pada malam Senin ada jamaah, Ustadz kita dululah ngaji karena memang mereka setiap 1 minggu sekali, 1 pekan sekali. Ini anak panti asuhan nih gali sumur. Rupanya gara-gara nggak ada air, sumur ada jadinya. Maksudnya apa? Akibat nggak jalan air itu, otak manusia ini buat alternatif pilihan supaya bisa terjawab masalah. Kan pokok hidup di dunia ini untuk hari ini, 4 itu kalau udah ada cukup bagi diri kita. Pertama, tempat bernaung kita. Ada rumah tempat bernaung. Yang kedua ada pakaian bisa dipakai, yang ketiga ada makanan yang bisa kita makan, dan yang keempat ada air yang bisa kita gunakan. Udah cukuplah dunia kita pada satu hari itu. Kalau ada 4 nih, nggak ada mobil pun, nggak apa-apa, nggak punya HP pun, nggak menjadi masalah. Yang penting kita 4 itu tadi. Makanya yang membuat miskin manusia itu kalau udah dapat 4 ini sebab apa? Kurang bersyukur. Makanya ayat Quran kan di dalam surah An-Najm itu kan pernah kita bahas. Innahu aghna wa akna. Allah memberikan kepada kamu kaya dan cukup, tidak memberikan kamu miskin. Karena yang memiskinkan kamu adalah diri kamu sendiri. Rasa tidak bersyukur itulah yang membuat miskin. Andai kata hari ini kita cuma makan pecel, ya sampai malam masih cukup rasa makan pecel itu. Karena mau nasi gorengnya, mau baksonya, mau mie gorengnya, itu pikiran akan memiskinkan kita. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla muqbilun 'alal musalli malam yaltafit. Allah menghadap orang yang salat selama dia tidak menoleh-noleh. Makanya salat itu tidak boleh pakai cadar. Karena wajahnya tertutup. Hukum cadar nih, ada satu kesempatan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Ummul Mukminin banyak bercadar ya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha ketika dia pergi haji cadar dibuka. Kalau wajib otomatis tetap ditutup. Begitu. Dan ada satu namanya Ummu Khalat. Ummu Khalat ini datang menghadap Rasulullah dengan bercadar. Dimarahi oleh sahabat. Kau ngadap Rasulullah bercadar, buka cadarmu.
Rupanya dia bercadar tuh gara-gara apa? Malu. Kisahnya gitu, malu. Anak dia meninggal. Semua meninggal, malu dia karena sedih, malu. Jadi tutupnya dia ngadap Rasulullah bercadar. Itu ada kisahnya begitu. Jadi hukum cadar ini pada dasar hukumnya mubah. Buat silakan, enggak buat enggak ngapa-ngapa. Begitu. Jadi kalau ada pendapat mengatakan yang wajib, mungkin menengok kondisi akan terjadi fitnah. Itu maka wajib bercadar. Kalau tidak, tidak. Paling ada anjuran saja. Makanya tentang masalah muka, orang yang bercadar sekalipun ketika dia salat wajib buka cadar. Karena dia mau menghadap Allah. Dia dan Allah itu lagi berhadapan. Ya, maka dikatakan oleh hadis Rasulullah, innallaha azza wa jalla muqbilun 'alal musalli malam yaltafit. Orang salat itu lagi berhadapan dengan Allah. Allah lagi berhadapan dengan orang yang salat. Kalau main-main matanya begini, maka itu suatu perkara yang makruh. Itulah kenapa kalau di masjid ada namanya sutra, pembatas tuh, hijab. Karena para wanita, perempuan, kaum ibu itu di belakang. Kalau nggak ada sutra, itu nengok orang aja kerjanya. Tak ada sampai gitu kali Ustadz. Ya nggak ada pembatas. Lewat Wak Bidul tengok mak, Wak Bidul datang. Lagi sholat begini dia. Itu buat batasan. Batasan. Memang ada sebagian masjid dia cuman batasan sampai setengah saja, sampai pinggang saja tingginya. Sutra itu. Di Medan ada saya jumpa. Begitu. Ya. Tapi ya tak pala tinggi bisa nengok. Karena kan yang kejadian di masjid kalau pas bulan Ramadan mati lampu, turun hujan, ya nggak kedengaran, gelap semua kan. Ketika hujan itu lebat, itu udah main-main sendiri aja itu. Imam nggak tahu pindahan Allahu Akbar, ini main aja lah terus. Gak apa-apa. Orang namanya dalam keadaan tak bisa connect. Kalau bisa connect didengarnya suara, ikut si imam ini. Karena suara lebatnya hujan itu membuat pendengaran tak dapat, kita mata pun begitu juga. Seperti itu. Udah. Wa kama tajibu harasatur ra'si wal aini, sebagaimana wajib menjaga kepala dan mata anil iltifat, daripada menoleh-noleh, ilal jihad, kepada sudut-sudut pandangan itu, apakah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Pakadzalika tajibu hirasatus sirri, begitu juga lah wajib menjaga sir di dalam hati nih. Caranya kalau dia melintas langsung putus. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Karena tempat yang sering sekali datang inspirasi itu salah satunya sholat. Lagi sholat entah apa yang kita pikirkan. Bisa teringat. Kalau setan ngasih inspirasi atau mungkin hayalan diri, bisa terjadi juga di kamar mandi. Maka kadang-kadang lama orang ngerem dalam kamar mandi itu, dapat inspirasi mungkin, ya kan? Maka nggak baik juga kalau terlalu lama kan gitu. Fakadzalika tajibu harasatus sirri minal iltifati ila ghairus salati. Begitu juga kalau kita itu lagi salat, hendaklah kita jaga sir di dalam hati ini daripada menoleh-noleh kepada selain salat. Jangan kita tolehkan kepada selain salat. Asal teringat yang lain salat, apakah anak, apakah pekerjaan, apakah urusan dunia, cepat kita alihkan. Ingat langsung kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah memberi ingatan ini. Fa iza iltafat ila ghairi, apabila berpaling-paling menoleh-noleh kepada selainnya, fa zakarahu bi itla'illahi alaika, maka hendaklah dia mengingat akan Allah, hadirkan Allah langsung. Ingat sama Allah, ya Allah, Engkau Tuhanku. Yang diingat tuh, ya Allah, aku ini lagi beribadah kepadamu. Ya Allah, dengan kasih sayangmu, bantulah aku agar aku salat aku benar. Begitu, minta. Ngomong di dalam hati itu, munajat kita. Wa biqabhit tahawuni, dan dengan buruknya hal itu, bil munajah, dengan kita orang munajat, jadi dilawan dengan munajat kepada Allah. Dia hadir, lawan dengan munajat. Kata-kata yang
ibaratnya mengingatkan macam pekerjaan kita, urusan kita, cucian kita, anak kita, sakit kita, atau ada pula kunci yang di mana, teringat duit yang di mana, simpanan yang di mana. Maka langsung, ya Allah, itu semua adalah dalam rangka menggangguku. Lagi sholat itu diganggu. Inda ghaflatil munaji, kepada lalainya orang yang bermunajat, liya'uda ilaihi, agar dia kembali kepadanya. Jadi gunanya itu supaya dia kembali kepada Allah. Wa ilzamal khusyu', dan melazimkan khusyuk, lil qalbi, bagi hati. Fa innal khalasa anil iltifati, maka sesungguhnya terbebas dari menoleh-noleh batinan wa zahiran, samaratul khusyuk, itulah buah khusyuk. Kalau orang bisa dia hatinya tak goyang zahir batin, maksudnya yang zahir, yang luar ni tak mengganggu dia batin. Yang mengganggu luar ni akibat apa? Pandangan mata dan pendengaran telinga. Pandangan mata dan pendengaran telinga. Kalau ada orang sholatnya tak terganggu dengan itu, maka itu adalah buah dari khusyuk. Sudah bisalah dipastikan oleh ulama di dalam kitab ini, itu namanya samaratul khusyuk, buahnya khusyuk. Orang kalau sholatnya asal dia diganggu, cepat dia kembalikan kepada Allah, karena pasti lagi sholat itu diganggu. Gitu. Itulah namanya samaratul khusyuk, buah kekhusyuan. Wa mahma khusyuk wa mahma khusyul batini khusyul zahiri. Dan ingat, khusyuk batin, khusyuk zahir. Khusyuk di dalam nih, khusyuk juga di luar. Ada dalam kitab yang lain, termasuk kitab ini, orang kalau sholatnya tak khusyuk, sholat itu tak sah. Karena termasuk rukun sholat itu khusyuk. Kalau kitab-kitab fikih yang lain, khusyuk tidak termasuk rukun 13. Tapi dalam kitab ini khusyuk masuk sebagai rukun. Bisa jadi 14 jadinya. Kenapa? Karena yang mau digapai daripada ibadah diterima dari sholat adalah khusyuk. Kalau batinnya khusyuk, hatinya khusyuk, badan juga khusyuk, tak mungkin dia menggaruk-garuk gini. Kalau lagi sholat banyak garuknya gitu kan. Kalau di Arab itu ada dalam satu hadis, Rasulullah nengok sahabat ada main jenggot gini. Lagi sholat main jenggot ya. Apa kata Rasulullah? Kalaulah khusyuk hatinya, khusyuklah anggota badannya. Rupanya sholat itu melatih teknik macam obat bius. Maksudnya apa? Dulu ada sahabat ketika dipanah, jadi panah itu nancep di sini. Ketika lagi belum sholat, disuruh cabut, nggak tahan dia. Baiklah aku sholat dalam keadaan begini. Kalau orang dalam keadaan uzur gitu, boleh-boleh saja sholat. Dalam bawa darah gitu, namanya darurat dia kan. Fikihnya fikih perang. Lagi sholat, nanti lagi aku sholat, kamu cabut. Allahu Akbar. Udah pertengahan sholat, ketika dia ruku dicabut. Gini aja lah dia, tapi tak terasa. Maksudnya rasanya itu nggak seperti parahnya waktu belum sholat. Jadi sholat itu rupanya ada seperti kalau kajian orang narkoba itu, zat endorfin dilepaskan ketika sholat, maka ketenangan bisa datang. Bisa juga orang sholat langsung lupa dia dengan rakaat. Bisa lupa rakaat ini 2. Bisa lupa karena dia lagi menikmati sholat itu. Bisa lupa gara-gara diganggu buat setan. Nah, itu pilihlah sama kita. Sholat bisa ini 3 apa 4. Itulah makanya kalau sholat sendiri itu banyak gangguan. Iya, banyak gangguan. Itulah disunahkan berjamaah. Perempuan pun baik berjamaah. Kalau urusan di rumah itu sudah lapang, baik berjamaah. Kalau banyak urusan di rumah sajalah. Tak ada pula yang jaga anak, tak ada pula rumah itu takut sunyi apa dan sebagainya. Ada yang sakit, urusan masih banyak, cucian 3 ember, kan begitu. Iya, walaupun sudah ada mesin cuci, walaupun sudah ada orang laundry kiloan, manusia itu yang namanya ribet hidup itu tetap ada. Cucian tadi yang dipikirkannya
Ibaratnya mesin cuci, dulu kan nyuci kan lama. Udah itu lagi banyak lah yang harus dilakukan. Tetap dilewati. Udah dikasih kemudahan, awalnya aja mudah, belakangan sulit lagi. Belakangan sulit lagi. Memang sifat manusia ini kalau bisa nggak usah kerjalah. Nyantai aja. Macam kita ini. Gara-gara ada program setiap hari Kamis mau wirid, mau ngaji, itu gerak kita dari rumah. Kalau tidak ngapain? Ya modom. Kalau nggak tidur, ya cari kesibukan, ngerumpi. Itu aja lah. Maka karena kita nih ada kesibukan, akhirnya nggak nyantai. Seperti itu. Kan mau datang kemari ini kan banyak perjuangannya nih. Dari mulai bersiap-siapnya, dari mulai memilihkan pakaiannya, dari mulai bersih-bersihnya, dari mulai make upnya yang setengah jam mungkin. Mungkin seperti itu. Dah. Begitu jugalah sama Allah Subhanahu wa taala, persiapan itu harus ada sebelumnya. Utamanya persiapan hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad ra'a rajulan musalliyan ya'bisu bilahyatihi. Rasul sungguh dia melihat seorang lelaki yang salat lagi memainkan janggutnya. Amma hadza law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu. Kalaulah hati dia ini khusyuk, anggota badannya juga khusyuk. Itu maksudnya. Nggak ada garuk-garuk. Kita tuh walaupun gatal-gatal, ini yang lebih dahsyatnya. Lagi salat itu, di sinilah kening ada gatal-gatal, di sinilah. Macam seakan-akan kita cuci muka pakai wudhu tadi, airnya bekuman semua. Sinilah gatal. Itulah ujian tadi. Tapi kalau seandainya bisa ditaklukkannya, maka zat penenang itu ada di dalam salat. Maka alim ulama ketika dia banyak masalah, dia datangi salat untuk meminta jalan keluar dari masalahnya. Ya, kita gitu juga. Ya Allah, aku punya masalah, ngadu sama Allah lewat salat. Fa innar ra'iyata bihukmir ra'i. Maka sungguhnya rakyat itu, anggota badan itu, hukum ra'i, pemimpin. Pemimpin itu hati. Pemimpin itu rakyatnya. Kalau pemimpin bagus, rakyat bagus. Ada juga membalik. Kalau rakyat memilih pemimpin itu bagus, maka itu tanda rakyat bagus. Tapi kalau senyata dalam kitab ini, kalau mau bagus rakyat itu, pemimpinnya yang bagus. Karena dia yang menentukan kepemimpinan. Contoh, Anies Baswedan itu. Ini saya tidak bab kampanye, tak ada. Itu setelah dia memimpin itu, reklamasi dibatalkan. Marahlah orang-orang berduit itu. Aturan bisa pula dibesarkan. Dia mengatasnamakan tidak ada kepentingan keuntungan rakyat di situ. Ikan tambah jauh. Karena kan pulau tambah dekat ke laut, mereka kan mendakinya kan tambah jauh. Dan hal-hal yang lain. Alexis ditutup, ini ditutup, itu ditutup. Karena dia berpikir, oh ini yang terbaik nih. Begitu. Jadi kalau pemimpin termasuk dalam bab rumah tangga, kalau suami itu punya program yang bagus, maka insya Allah yang membina di rumah itu juga bagus. Itu disyaratkan juga. Kalau mau dapat anak yang bagus, utama juga ibu harus bagus. Begitu. Walihaza, dan karena ini warada fid doa, ada doanya. Allahumma slih, Allahumma sirra'i warra'iyah. Ya Allah, baguskanlah pemimpin dan yang dipimpin. Maksudnya baguskan hatiku dan anggota badan. Itu doanya. Allahumma slih, Allahumma slih ra'i warra'iyah. Allahumma slih ra'i warra'iyah. Saya enggak bawa alat tulis pula ini, penulis. Wa huwal qalbu wal jawarih. Itulah hati dan anggota badan. Allahumma slih ra'i warra'iyah. Allahumma, ya Allah, slih, damaikanlah, baguskanlah ar-ra'i, pemimpin, warra'iyah, dan yang dipimpin. Semoga ada manfaatnya apa yang kita ulas pada sore hari ini. Sekiranya para ibunda, kalau ada yang mau ditanya, dipersilakan. Makasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Ibu, ada yang mau ditanyakan seputar sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Boleh. Tapi kalau dimaksudkan doa duburus sholah, selesai sholat itu, memuliakan tamu itu lebih tinggi pahalanya daripada amalan zikir tadi. Ya. Kalau tamunya pula lama sampai pula apa kan gitu. Ya zikirnya zikir ringan-ringan saja. Kalau mau dilanjutkan lagi boleh. Zikir habis sholat itu kan nggak mesti habis percisnya daripada amalia Rasulullah itu habis sholat langsung. Tapi zikir itu bebas. Memang kalau hadisnya itu salah satu waktu mustajab itu habis sholat langsung zikir doa gitu ya. Tapi kan datang tamu mungkin ada hajat, dia nanya apa, tamu minum, suruh minum dulu makan, lanjut boleh. Habis itu kita lanjutkan balik boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik sholat sunat itu di rumah. Rasulullah mencontohkan baik qabliyah, baik ba'diyah, baik tahajud, baik witir, duha, ya. Kecualilah kalau kenapa hak rumah itu salat sunat. Bedanya Rasulullah, rumah dia dengan masjid satu dinding. Itu saja. Rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi, ini rumah Rasul, ini dinding Masjid Nabawi. Salat sunat di sini tinggal pindah saja. Masuk masjid untuk salat 5 waktu. Kalau kita macam mana mau salat sunat ibaratnya qobliyah dari rumah kejarkan ke masjid, otomatis tinggallah yang namanya takbiratul ihram bersama imam. Yang memungkinkan untuk salat sunat itu setelah selesai salat itu. Setelah selesai dari masjid, pulang ke rumah, salat ba'diyah. Boleh. Iya, itu termasuk mengamalkan sunnah. Gitu sunnahnya ya. Sunnah amalan Rasul maksudnya. Ya. Ada yang lain? Ya. Tahiyatul masjid nggak ada di rumah. Iya. Salat sunnahnya tetap di masjid. Itu kan berhubungan dengan tempat. Ada nggak? Kan ba'diyah itu kan harusnya selesai zuhur. Iya, sesudah zuhur. Sesudah zuhur tapi masih ditengahi dengan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, doa kan gitu. Makanya kan kaum-kaum yang suka menyala-nyalakan itu kan nggak pakai-pakai kayak gitu. Artinya macam teladan yang kita buat itu kan nggak pas sama mereka itu. Jadi banyak sunahnya itu setelah sholat langsung qobla gitu. Ba'da. Enggak, pokoknya enggak. Kan jedahnya itu kan menandakan dia itu kan masih berhubungan. Ini zikir habis sholat. Habis zikir sholat kan langsung sholat sunat selesai sholat itu. Kan masih berhubungan. Contoh gini. Saya kasih contoh yang konkret yang simple. Salam kedua pada sholat wajib apa sunat? Dalam sholat 5 waktu. Salam pertama yang wajib. Salam kedua sunnah. Pertanyaannya, kalau ada orang kentut setelah salam pertama, lalu dia salam kedua, batal tidak sholatnya? Batal, karena masih berhubungan sunat itu. Sunat salam itu kan hubungan dengan sholat. Kan masih bagian sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tut kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi lagi. Batal. Karena dia dihubungkannya dengan salam pertama ini salam kedua. Kalau sudah tahu dia kentut, harusnya nggak usah salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Tut kata dia. Udah nggak usah salam lagi. Udah selesai berarti. Ini sunatnya itu kan masih dalam sholat itu, masih hubungan. Nah, sama juga lah hubungan konkret tadi. Kalau masih zikir-zikir habis sholat lalu disambut dengan qabliyah, ba'diyah, masih ba'diyah dia. Berarti kalau kita sholat di masjid, contohnya maghrib jamaah, kemudian batal mau sholat sunat, terus kita pulang, Wudu. Boleh, tapi jangan pula tujuan ke rumah nanti. Apa namanya tadi? Pokoknya tujuan kita tuh dalam hati udah pasang tekad
tekad kita, aku di rumah ini mau sholat sunat. Pak tekad umroh, mudah-mudahan umrohnya diterima. Tekad itu kalau bahasa Arabnya namanya azam. Azam. Azam umroh juga enggak? Oh iya. Ahli bait. Iya. Iya. Ada yang lain? Ya silakan.